Setidaknya ada dua hal fatal yang tadi kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Aba Aos. Yang pertama mengatakan bahwa kalau umroh itu ke Vatikan. Umroh Eropa, kan orang umroh ke Mekah, Madinah, Abah maka Eropa. Mana kia di Vatikan, ke gereja, foto-foto di depan gereja. Padahal Vatikan ini adalah tempat yang menjadi pusatnya agama Katolik, dipimpin oleh seorang paus. Dan yang kedua yang lebih fatal lagi adalah mengatakan bahwa pemimpin Vatikan, yaitu Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia itu adalah juru selamat. Akan datang juru selamat dari Vatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi videonya Aba Aos yang selalu saja mengatakan di depan ribuan jamaahnya bahwa umroh itu ke Vatikan katanya. Kalau ke Mekah, ke Madinah paling ya ke Ka'bah, ke masjid. Tapi kalau ke Vatikan ke gereja katanya, bisa foto-foto di sana. Jadi Vatikan ini kan negara pusat agama Katolik, teman-teman, dan di sana dipimpin oleh seorang paus. Kalau sekarang pemimpinnya Paus Fransiskus. Nah, Aba Aos ini katanya kalau umroh ya ke Vatikan itu, bukan ke Mekah, bukan ke Madinah. Kalau ke Mekah, ke Madinah paling ke Ka'bah, paling ke masjid katanya. Tapi kalau ke gereja itu wah, enak lah katanya ya. Coba kita lihat dulu. Sejak tahun 90 Abah ke Mekah. Tawaf gemuruh, sa'i gemuruh, di Arfah paridato gemuruh, foto-foto duduk di atas unta. Itu bid'ah dolalah, itu dajjal membabi. Makanya Abah bikin status begitu pulang Eropa berapa hari, Dan 13 hari umroh Eropa, kan orang umroh ke Mekah, Madinah, Abah maka Eropa. Mana kia di Vatikan. Ini dia ya. Kalau orang umrohnya ke Mekah, ke Madinah, kalau Abah mah ke Eropa katanya. Manakipan di Vatikan. Manakipan di Vatikan loh katanya. Dengerin ya. Eropa, kan orang umroh ke Mekah, Madinah, Abah maka Eropa. Manakih di Vatikan. Nanti akan ada orang Vatikan ke sini sana. Tanggal berapa, Den? Tanggal 5. Yang dimaksud Paus Fransiskus ya akan datang ke sini. Itu udah datang kan beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Abah sudah 3 kali manakih di Vatikan. Penyelundup, tapi tidak tertangkap oleh mereka. 3 kali sudah manakipan di Vatikan. Di Vatikan. Umroh ke Vatikan. Umroh ke Vatikan. Orang ke masjid, ke gereja. Orang umroh ke masjid. Nah, kita mah ke gereja katanya, ke Vatikan. Foto-foto depan gereja. Pulang di Vatikan, dari Vatikan. Abah pun status 1 triliun kali ke Mekah belum tentu jadi haji. Catat, 1 triliun kali ke Mekah belum tentu jadi haji. Talpen haji jadi. Alhamdulillah, faddalana ala katsirin min ibadin. Ya mau berapa kali pun ke Mekah, kalau tidak melaksanakan ibadah haji, rukun-rukun haji, nggak akan dihitung sebagai ibadah haji juga, teman-teman ya. Sejak 400 tahun yang lalu sampai hari ini Ka'bah tidak akan bisa menghajikan, karena bukan Ka'bahnya, orang yang ngurus Ka'bah dulu Khatib Sambas dan seterusnya, Sayyidina Ali, Rasulullah kan? Penguat Ka'bah itu ini orangnya. Alhamdulillah, penguat Ka'bah ya ini orangnya katanya, nunjuk Abah Aosnya sendiri. Jadi Abah Aos ini ngaku sebagai penguat Ka'bah. Ini orangnya. Ya qawiyal arkan, hai penguat 4 rukun. Ini orangnya. Alhamdulillah, menyesal, keluar silahkan. Karena Abah wajib dibuka sekarang, Prof. Gitu. Kalau tidak, Abah sudah bikin kuburan, jadi sudah senang, karena semua tidak akan mati lagi. Alhamdulillah, illadzi faddalana ala katsirin min ibadin. Nanti 5 hari lagi, tanggal 5, 6 hari lagi, terbukalah untuk para pengidap penyakit taun atau umat Islam yang baru Islam menjadi KTP. Akan datang juru selamat dari Vatikan. Juru selamat dari Vatikan. Ini yang dimaksud Paus Fransiskus. Aduh,
Berarti ya, menganggap bahwa Paus Fransiskus sebagai juru selamat gitu ya. Terus umrohnya ke Vatikan gitu. Yang tidak boleh di Indonesia tidak beragama, wajib beragama. Yang tadi nanti kembalinya ke sana ke yang apa katakan selama Astagfirullahaladzim. Setidaknya ada dua hal fatal yang tadi kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Aba Aos. Yang pertama mengatakan bahwa kalau umroh itu ke Vatikan. umroh Eropa kan orang umroh ke Mekah Madinah bah ke Eropa mana kia di Vatikan ke gereja foto-foto di depan gereja. Padahal Vatikan ini adalah tempat yang menjadi pusatnya agama Katolik, dipimpin oleh seorang paus. Dan yang kedua yang lebih fatal lagi adalah mengatakan bahwa pemimpin Vatikan, yaitu Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia itu adalah juru selamat. Akan datang juru selamat dari Vatikan. Hal ini tidak perlu saya bantah secara detail ya dengan menghadirkan dalil ini itu, karena ini udah jelas sekali teman-teman ya. Orang yang paling awam dalam agama Islam pun paham bahwa ibadah umroh itu yang dilakukan oleh umat Islam ke Mekah dan ke Madinah. Dan sangat keliru sekali kalau menarasikan bahwa seolah-olah kalau ke gereja, ke Vatikan itu lebih baik, lebih unggul daripada ke Masjidil Haram, daripada ke Ka'bah. Nauzubillahi min zalik. Ini sudah sangat jelas penyimpangannya. Tanpa saya perlu beberkan lebih detail lagi, kembali kepada masing-masing. Kalau sudah sedetail itu penampakan tidak lazim yang menyimpang ini masih diikuti. Oke, ini kita simak lagi video lainnya ya. Ini masih masalah umroh nih teman-teman ya. Ini saya reaksi dari channelnya Urang Surau, yaitu channelnya Ustadz Noverdi, dan kita akan mendengarkan juga bantahan dari Ustadz Noverdi nantinya ya. Kita simak dulu videonya. Tawaf itu contoh ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Masa tidak ngerti? Tawaf itu mengelilingi Baitullah. Allahu Akbar. Satu kuriling tidak kemana-mana, 10 kuriling, 100 kuriling, 1000 kuriling, 1 triliun kuriling, tenepi kamana, nepi kamodar, tenepi kamana. Contoh ibadah tidak sampai kemana? Apa itu? Tawaf. Boro-boro ke Allah, 1 milimeter gitu ister. Jadi tawaf itu, tawaf ya mengelilingi Ka'bah katanya contoh ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Boro-boro nyampe ke Allah, kemana-mana aja nggak nyampe katanya. Didinya weh. Makanya Bapak Ibu datang ke sini, nilainya sekali datang ke sini nilainya ke Mekah 50 kali. Kemudian di dalam video yang kedua ini, Abah Aos mengatakan bahwa bermajelis dengan beliau dan 1 kali itu jauh lebih baik daripada berkunjung ke Mekah sebanyak 50 kali. Pede amat. Ya Allah, pede banget, merasa lebih mulia daripada Mekah dan Madinah gitu ya. Tentunya apa yang beliau sampaikan ini tidaklah logis. Emang Mbah Aos mampu memberikan pahala kepada mereka yang mendatangi majelisnya? Bukankah yang berhak memberikan pahala dan dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Tentunya apa yang disampaikan oleh Mbah Aos ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa sholat di Masjidil Haram itu kata Rasulullah pahalanya 10.000 ya daripada sholat di tempat yang lain. Sementara sholat di Masjid Nabawi itu 1.000 lebih baik daripada sholat di tempat lain. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam Asbahu wan Nazair, ya beliau mengatakan bahwa tidak hanya terkhusus di Masjid Nabawi ataupun dengan Masjidil Haram, melainkan seluruh tempat yang berada di Mekah. Beliau mengatakan di sana itu adalah tempat di mana kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan. Sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Idhah fi Manasakil Haji wal Umrah halaman 206. Beliau juga mengatakan bahwasanya selama kita beribadah di Mekah itu insyaallah pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu betul teman-teman ya, tidak ada perbedaan pandangan ulama mengenai hal ini ya. Semua ulama sepakat bahwa di Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi adalah tempat-tempat di mana ibadah kita dilipat gandakan fadilahnya. Tapi dengan pedenya Aba Aos mengatakan bahwa hadir di majelisnya lebih utama 50 kali daripada ke Masjidil Haram. Hadir ke umroh.
umroh teh ka dieu ikhwan. Umroh ka dieu leuwih mahal daripada 50 kali ke Mekah. Umroh. Mata ka Abah umroh teh ke Mekah, ka Eropa Abah mah. Umroh ke Mekah, ka Madinah, ka masjid Abah mah ka gereja. Bisa bucat sirah. Jung kalabur gitu kabeh. Mah ka dieu deui. Karep teuing. Terserah. Kenapa yang seperti ini bisa berkembang besar di Indonesia dan aman-aman saja? Jawabannya karena memang Indonesia tidak punya lembaga resmi pengawas syariat, teman-temannya. Kita mau berharap Menteri Agama. Menteri Agama nggak akan ngurusi hal-hal seperti ini. Menteri Agama akan lebih sibuk dengan urusan administrasi keagamaan yang ada cuannya lah pastinya ya. Seperti haji dan lain-lainnya. Kita mau berharap MUI. Ya mana, MUI sampai sekarang kan juga nggak ada. Mungkin sepertinya MUI sekarang lebih tertarik dengan politik. Nggak ada lagi teman-teman di Indonesia lembaga pengawas syariat. Siapa yang bisa diharapkan? Makanya hal-hal seperti ini bisa berkembang besar. Seperti Gufron, nggak ada yang apa-apain gitu kan. Ya Abah Aos ini juga jamaahnya semakin banyak, nggak ada yang mengkontrol, nggak ada yang meluruskan teman-teman. Betapa sulitnya ya menjaga iman Islam, akidah Islam kita di masa sekarang teman-teman. Ini di masa sekarang 2024. Belum lagi nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, terus-terus penyimpangan agama dinormalisasi, 20 tahun ke depan akan jauh lebih parah lagi. Anak cucu kita akan mengalami tantangan yang lebih berat lagi daripada masa-masa sekarang. Ya mau gimana lagi, rakyat biasa seperti saya ini bisa apa? Rakyat biasa seperti kami-kami ini bisa apa teman-teman? Tapi setidaknya alhamdulillah lah saya masih punya channel YouTube yang bisa saya pergunakan untuk berdakwah, untuk mengingatkan kepada orang-orang. Katakanlah yang sadar hanya 1%-nya saja, alhamdulillah setidaknya ada yang sadar. Memang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ya berdakwah saja, sampaikan saja teman-teman bahwa itu keliru. Masalah hidayah ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan pengawas syariat dari pemerintah, kayaknya pemerintah kita nggak akan ngurusin hal-hal beginian. Berharap juga dari lembaga-lembaga ormas Islam di Indonesia kayaknya lebih sibuk masalah tambang, lebih sibuk masalah politik. Bahkan ada ormas Islam kita yang bekerja sama dengan Zionis Yahudi teman-teman. Di saat umat Islam Palestina sedang berusaha memerdekakan dirinya, negaranya, malah ada umat Islam yang katanya ormas Islam malah sibuk bekerja sama dengan Zionis Yahudi penjajah umat Islam. Bahkan secara terang-terangan juga kita sudah reaksi videonya Abah Aos ya yang katanya haram mendoakan Palestina. Makanya Abah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Sangat mengkhawatirkan ya 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan kalau terus-terusan begitu ya. Anak cucu kita akan lebih berat lagi tantangannya teman-teman. Ya tapi jangan putus asa lah, sampaikan terus kebenaran-kebenaran Islam. Kita hanya bisa menyampaikan takdir, hidayah itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.